Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi pembelajaran akidah akhlak kelas 7, yakni sifat-sifat Allah. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, nama-nama sifat Allah. Yang ketiga, bukti atau dalil kebenaran sifat Allah. Yang keempat, bukti kebenaran sifat jaiz Allah. Dan yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama, sifat wajib Allah. Apa sih itu sifat wajib Allah? Merupakan sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta dan seisinya. Yang pertama, ada sifat nafsiyah, yakni sifat untuk menegaskan adanya Allah di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yakni sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga, sifat ma'ani, yakni sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Akan tetapi, jika dimiliki oleh makhluk, maka akan sirna, tapi kekal jika dimiliki oleh Allah. Yang terakhir ada sifat maknawiyah, yakni sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya ada sifat mustahil dan jaiz Allah. Adapun sifat mustahil Allah yakni kebalikan dari sifat wajib, yakni sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Jadi sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang selanjutnya, sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Dasar dari sifat jaiz Allah yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang berarti memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk yang nafsiyah wujud berarti ada, mustahilnya adam yang berarti tidak ada, kidam terdahulu, mustahilnya hudus baru, bako yang artinya kekal, mustahil fana yang artinya rusak. Salbiyah, untuk jenis sifat yang salbiyah yakni mukhalafatul lil khawadisi, berbeda dengan makhluknya. Mustahilnya mumatsalatul lil hawadisi, semisal makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan orang lain. Wahdaniyah artinya esa dan mustahilnya ta'adud, terbilang. Untuk selanjutnya sifat ma'ani, yang pertama kudrot, artinya kuasa, mustahilnya ajzun, lemah. Irodat, berkehendak, mustahilnya karohah, terpaksa. Ilmun, artinya mengetahui, mustahilnya jahlun, bodoh. Selanjutnya hayat, yang artinya hidup dan mustahilnya mautun, mati. Sama, mendengar, sam'un, tuli. Basor, melihat, mustahilnya umyun, buta. Wajibnya kalam, berfirman, mustahilnya bukmun, bisu. Selanjutnya qadirun, maha kuasa, lawannya ajizun, yang lemah. Muridan, maha berkehendak, mustahilnya mukrohan, yang terpaksa. Aliman, maha mengetahui, mustahilnya jahilan, yang bodoh. Hayyan, maha hidup, mustahilnya mayitan, yang mati. Sami'an, artinya maha mendengar, mustahilnya aswamun, yang tuli. Baswiron, maha mengetahui, mustahilnya a'ma, yang buta. Mutakaliman, artinya maha berfirman dan mustahilnya abkam, yang bisu. Selanjutnya, bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Untuk sifat wajib wujud, dalil aklinya adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungannya, kita pasti ada yang membuat. Untuk dalil nakli, berfirman Allah
pada Quran surat Al-Imran ayat kedua. Untuk sifat kidam terdahulu, dalil aklinya akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja yang dibuat. Begitupun Allah pasti lebih dulu daripada alam semesta dan seisinya. Untuk dalil naklinya, yakni Quran surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya, bakok yang artinya kekal. Dalil aklinya semua makhluk ciptaan Allah akan rusak sedangkan dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Dalil naklinya Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Selanjutnya, sifat mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Dalil naklinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil naklinya surat Quran Asy-Syu'ara ayat 11. Selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Untuk dalil aklinya sebagai pencipta alam Allah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Untuk dalil naklinya Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Selanjutnya wahdaniyah yang artinya esa. Untuk dalil naklinya, manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Subhanahu wa taala itu satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Untuk dalil naklinya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kudrot yang artinya kuasa. Dalil naklinya manusia dapat berkuasa tetapi kekuasaannya terbatas, sedangkan Allah Maha berkuasa. Untuk dalil naklinya Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya, sifat wajib Allah iradat yang artinya berkehendak. Dalil naklinya manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah pasti terlaksana. Untuk dalil naklinya Quran surat Yasin ayat 82. Selanjutnya, ilmun yang maha mengetahui. Akal sehat pasti mengetahui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Untuk dalil naklinya Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Selanjutnya, sifat hayat yang artinya hidup. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Dalil naklinya Allah berfirman Quran surat Al-Imran ayat 2. Selanjutnya, sama yang artinya mendengar. Dalil aklinya tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah. Dalil naklinya Al-Hujurat ayat 1. Basar yang artinya melihat. Dalil aklinya Allah melihat segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi tanpa bantuan alat untuk melihat. Dalil naklinya surat Al-Isra ayat 1. Selanjutnya ada kalam berfirman. Dalil aklinya berarti Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Dalil naklinya Quran surat An-Nisa ayat 164. Dari sifat yang ke-13 tadi, para ulama menambahkan 7 sifat yang berupa penguat dari 7 sifat terakhir, yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Di sini ada qadiran yang artinya maha kuasa, ajizan artinya lemah, muridan yang artinya berkehendak, dan mukarohah yang artinya terpaksa. Ada aliman yang artinya maha mengetahui, mustahilnya jahilan yang bodoh. Ada hayyan yang artinya yang maha hidup, dan mustahilnya mayitan yang artinya mati. Wajibnya sami'an yang maha mendengar, dan mustahilnya asomun yang artinya tuli. Wajibnya basyuran yang artinya maha melihat, dan mustahilnya a'ma yang buta. Wajibnya mutakaliman yang artinya maha berfirman, dan mustahilnya abkam yang artinya bisu. Selanjutnya, bukti kebenaran dalil sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, yakni warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun pada Quran surat Al-Qasas ayat 68.
Dari ayat di atas, makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang Dia kehendaki. Pada dalil Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnih wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada Quran surat Al-Imran ayat 26. Semua perjalanan hidup yang dialami manusia pada kekuasaan Allah, naiknya seseorang ke derajat yang tinggi atau turunnya dari derajat yang tinggi ke derajat yang rendah, tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain dari dirinya sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Selanjutnya, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah. Yang terakhir, tidak berbuat kemusyrikan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.